Ya, terima kasih. Sampai berjumpa. Selamat, selamat berjumpa kembali. Kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ini ya, saya mendapatkan suatu istilah baru ini namanya long tail. Nah, long tail itu ketika kita menyaksikan atau membaca atau mendengar sesuatu itu tidak terjadi pada saat itu, tapi juga bisa sejam selanjutnya, sebulan. Ya, ini menggunakan konsep CEO. Nah, CEO itu artinya search engine optimization. Jadi ketika saya menyapa kalian itu menggunakan bahasa yang bisa dibaca sekarang, ya kapanpun, ya itu dia ya, kapanpun dan dimanapun anda berada. Baik, hari ini adalah pembukaan dari studi media dan pembangunan. Karena ini adalah pertama kali ketemu, saya kira ada baiknya itu diasinkronkan saja, dan kemudian semua mata kuliah saya untuk pertama kali itu adalah kajian literatur. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah ada nih. Jadi deskripsinya masih satu, deskripsinya sudah ada, tujuan serta ruang lingkup, kontribusinya kepada kompetensi ya. Nah, ini nah, sumber literatur review. Nah, ini sumber literatur review menurut saya ada baiknya itu kita lakukan bersama gitu. Apa itu literatur review ya? Literatur review itu sebenarnya suatu apa namanya? Suatu studi yang mana kita membaca penelitian-penelitian yang mencakup hal-hal ini nih, mencakup masalah ruang lingkup, media pembangunan, kontribusinya. Tapi dalam hal ini tidak perlu satu orang menyumbangkan yang banyak, tapi satu orang bisa menyumbangkan satu. Nanti akan saya berikan tugasnya seperti apa. Nah, sekarang kita apa sih sebenarnya development communication? Ini kan ada suatu konsep yang harus dipahami dulu, bahwa eh, studi pembangunan itu ada, studi pembangunan itu ada, dan apa namanya semua ini cakupannya adalah masalah ya apa yang dibahas dalam pembangunan kan. Nah, pembangunan itu memang perbedaan bedanya berbeda-beda ya. Eh, Definisinya itu eh, menjadi suatu kajian yang sangat menarik kalau kita lihat, apalagi hubungannya dengan eh, kampus kita nih. Kita ini kampusnya adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, konsep yang harus kita pahami itu adalah masalah development. Nah, apa itu development dan kemudian apa kaitannya dengan komunikasi kan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan kemudian eh, apa kemudian kompetensinya, dan kemudian kepada apa namanya terhadap prodi ilmu komunikasi. Nah, yang kita harus pahami itu adalah konsep development dulu. Banyak yang tidak familiar dengan kata ini. Nah, menurut saya eh, apa itu development kan? Ya simple sih, yang kita bisa lakukan kita buka suatu ini ya, suatu, dan kita tulis aja di sini development. Ini apa masalahnya kan gitu kan? Development itu artinya perkembangan sih sebenarnya ya. Artinya perkembangan, dan kemudian dikaitkan dengan salah satu konsep yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu adalah perubahan. Oh, itu sekarang tanggal 11 Februari ya, kita 3 hari lagi mau pemilu. Nah, ini oh, perubahan ini dikaitkan dengan salah satu paslon ini. Ini menarik sekali ya. Kenapa dia menggunakan kata perubahan, dan apa hubungannya dengan apa namanya eh, perkembangan. Nah, perkembangan ini yang harus kita pahami bersama. Jadi apa itu perkembangan? Apa itu pembangunan? Nah, kadang-kadang kita agak agak ketelisut gitu. Kalau di kita ini pembangunan dan perkembangan apa gitu? Apa bedanya? Bedanya seperti apa? Saya kira kalau di bahasa Inggris pembangunan sama development itu seperti halnya kalau pembangunan kan di bahasa Inggrisnya tidak ada.
Kalau kalau kita lihat di sini ya, apa sih bahasa Inggrisnya pembangunan gitu ya? Kita bukannya wake upness gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata di sini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pembangunan itu keluarnya adalah development. Jadi eh, kalau kita di sini jadinya perkembangan tuh, kamu bisa lihat sendiri. Jadi istilah ini pembangunan dan perkembangan itu dikonsepkan sepertinya adalah interchangeable, bisa apa tuh, bisa gitu, bisa nge-switch, bisa saling mengisi gitu. Tapi sebenarnya kita juga boleh berargumentasi mereka berbeda. Berbeda tapi tak sama. Wah, itu dahsyat itu. Nah, apa itu pembangunan? Nah, pembangunan nanti kita akan cari tahu. Nah, pembangunan itu berkaitan dengan hal-hal seperti ini nih. Ya, nanti kita akan tahu bahwa konsep-konsep ini harus full. Kalau tidak full ya tidak pembangunan, tidak perkembangan ya. Artinya kita kemarin dengar participatory itu artinya terbuka. Wah, udah gitu pakai kata-katanya bottom up. Wih, itu dahsyat itu. Orang tuh kalau orang-orang pembangunan tuh langsung suka dengan kata bottom up. Artinya ada aspirasi masuk dari rakyat langsung ke atas gitu, tidak dihambat-hambat. Nah, ada progres. Nah, ini kan semua adalah perubahan. Nah, kemudian nanti setelah kita memahami pembangunan, kita akan tahu sebenarnya topik-topik dalam pembangunan seperti apa ya. Nah, ini ada banyak sih sebenarnya. Saya cuma menulis beberapa saja. Masalah social change, of course ya, perubahan, advokasi itu adalah dan kita selalu di sini dan lain-lain dan seterusnya dan lain sebagainya gimana ya, DSB. Iya, dan ini artinya masih banyak nih konsep-konsep pembangunan. Nah, kita bisa lihat apa sih landasan teori dan saintifik. Nah, ini ada dua orang sangat terkenal, Raoul Roman dan Weisbord. Mereka datang dari komunikasi politik yang membicarakan masalah pembangunan. Dan teori-teori dalam studi pembangunan adalah Wilkin dan Melcott. Nah, ini adalah penerapan studi pembangunan adalah keadilan dan kemanusiaan. Ini kata yang mantap banget. It's about humanism. Pembangunan itu membangun manusia. Nah, bukan membangun jalan tol, bukan membangun BTS, bukan. BTS itu tor apa tuh? Tor telepon ya. Bukan. Tapi yang kita bangun tuh manusia. Ketika saya ingat ya tahun 1980-an ketika Korea itu hancur gitu. Mungkin tahun 60 bukan tahun 80. Ketika Korea hancur, apa yang dilakukan oleh orang-orang Korea? Orang-orang Korea itu mengirimkan putra-putri terbaiknya ke luar negeri. Kemudian mereka diberikan beasiswa untuk nanti bisa kembali dan membangun Korea. Nah, ini kalian bisa lihat ya, Korea Development Plan tahun 60-an kayak apa. Jepang juga seperti apa ya. Ketika Jepang dikasih bom blues, katanya ada suatu cerita kaisar bertanya, ada berapa guru yang kita miliki ya. Jadi ketika dia hancur lebur, yang dipikirkan itu adalah pendidikan. Sama Korean Development juga tahun 60-an juga mereka ini menggunakan pendidikan, caranya seperti itu. Ya, jadi ya mungkin nanti kalian bisa baca nih development plan-nya seperti apa. Kita juga punya development Presiden Soekarno dan Soeharto. Makanya Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan. Kita jangan lupa juga itu. Walaupun ya ada desas-desusnya, juga dia juga berjasa kepada bangsa Indonesia karena dia ini adalah seorang presiden yang punya visi untuk membangun ini. Makanya mereka punya dia punya visi seperti itu. Bahkan ketika mau masuk apa namanya reformasi ini katanya kita tinggal landas katanya. Tapi ambruk juga dengan reformasi. Kita diperlukan waktu yang lama setelah keambrukan itu.
Korean Development Plan silahkan kamu lihat ya, kamu lihat ya, Japan Development Plan tahun 60-an. Nah ini nih ya, Indonesia sama ini nah, ini saling membangun lah ya, economic plannya seperti apa. Saya kemarin nonton Godzilla tuh minus one tuh. Godzilla minus one itu adalah ketika mereka kalah dari perang gitu, eh, mereka membangun Jepang dengan bagaimana, itu juga menarik tuh. Lagi-lagi tengah-tengah pembangunan datang Godzilla, oh, aur-auran juga. Jadi ini setelah perang, seorang pilot yang tadinya kamikaze ternyata dia hidup, dan kemudian di tengah ini malah datang kayak gini ya. Silakan ditonton tuh, menarik banget ya. Pembangunan ini luar biasa, makanya sampai kita bisa bahas berbagai hal. Nanti akan saya berikan Raul Roman itu apa isinya, dan Weisbord juga apa. Pada intinya Raul Roman mengatakan bahwa jika mengkaitkan pembangunan dengan media, ada 3 hal yang bisa kita dikembangkan. Itu masalah pengaruh media, perihal kritik, dan pragmatikal. Kalau media efek itu adalah bagaimana media mempengaruhi. Seperti tadi ketika Jepang dibom, kaisar bertanya, kita bisa membangun manusia, gurunya ada berapa orang? Kenapa? Karena guru itu adalah seorang yang mendorong perubahan dalam masalah pemikiran. Jadi penting sekali kita menggunakan media dalam rangka pembelajaran. Dan kamu bisa lihat di sini itu hubungannya, kalau hubungannya dengan belajar sama education tuh sangat kuat banget. Lihat ya, media effect, social marketing, education, advocate. Jadi sebenarnya pembangunan ini bermuaranya pada konsep scientific. Kenapa? Karena berkaitan dengan modernisasi. Modern itu adalah menggunakan pendekatan sains sebagai bukan pendekatan ya, landasan sains sebagai berpikir ya. Jadi sainsnya kita scientific thinking. Kita meninggalkan tradisi-tradisi yang penuh dengan spekulasi. Mungkin ini, mungkin itu, dan sebagainya. Ketika kita berhubungan dengan health sama promotion education, kita ini mengajarkan kepada masyarakat, ibu kalau misalkan sakit seperti ini, bahkan kalau bisa jangan sakit. Kalau bisa ya ibu harus menjaga kesehatan, hidup sehat. Nah itu kan salah satu konsep komunikasi pembangunan. Bagaimana dengan social marketing? Nah, social marketing itu bagaimana kita bisa memanfaatkan masyarakat. Masyarakat itu nggak cuma seperti itu aja, tapi masyarakat bisa saling membantu, bisa saling mengisi, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya ada konsep-konsep dalam pembangunan itu social asset, itu modal sosial. Modal sosialnya itu adalah mereka bersama-sama. Kedekatan itu adalah bersama-sama. Bila ada masalah mereka bisa saling bantu. Nah itu modal sosial. Nah ini selain Raul Roman yang berkaitan dengan ini ya, kalau kita kaitkan komunikasi dengan pembangunan maka akan 3 ini. Juga ada seorang Weisbord yang mana kalau kita mengkaitkan pembangunan dengan komunikasi masa akan ada 7. So kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah dan kemudian ada buku-bukunya, ini tebal banget, Wilkins dan Melcott, itu silakan dibaca. Tapi untuk mahasiswa menurut saya pembangunan itu adalah kebersamaan, saling mensupport, support system ya, agar mereka itu bisa untuk mahasiswa menjadikan pengalaman belajarnya di kampus itu modal sosial nanti sebelum mereka terjun ke masyarakat. Jadi Universitas Pembangunan Nasional itu punya misi seperti itu. Hanya saja memang berbeda-beda pengejauhan tahannya. Nah kita ada 3 ini ya, 1, 2, 3 konsep pembangunan dilihat dari 3 hal. Ketika pembangunan di Amerika, ketika setelah Perang Dunia ya, World War II, itu ternyata ada masalah dan ternyata
diketahui bahwa kalau negara-negara yang lain tidak ikut dalam pembangunan, itu nanti akan ada masalah lagi. Makanya selain kita eh, membuat orang memahami demokrasi dan juga pemerintahan yang adil, ya, menghilangkan fasisme, menawarkan kemudian hak asasi manusia, di dalamnya juga kita harus membangun masyarakat. Bangun masyarakat mana? Ya masyarakat yang kalah dengan perang. Yang kalah dengan perang waktu itu adalah Italia sama Jerman. Waktu itu Italia aur-auran gitu, kelaparan di mana-mana gitu. Sama juga Jerman seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Negara-negara ini nggak bisa ditinggal begitu saja. Nggak bisa mereka dibiarkan gini. Kalau dibiarkan kayak begini lagi, nanti akan jadi fasis lagi. Apa yang terjadi? Maka digelontorkan uang oleh Truman kepada negara-negara yang tertinggal, termasuk Indonesia. Indonesia juga negara-negara yang tertinggal pada waktu itu. Tapi kita tolak, sama Soekarno nolak hal itu. Tapi memang ada hal itu. Bagaimana negara-negara, negara bangsa yang miskin, yang ketertinggalan, kalau misalkan tidak diberikan uang, tidak diajari sains, tidak diajari modernisme, tidak ada progres. Maka yang terjadi adalah memang harus dibayar. Nah, Truman ini mengeluarkan uang, makanya ada namanya Truman Plan. Dia ngasih uang ke seluruh dunia nih. Nah, kalau misalkan Amerika hanya yang terdepan, nanti ada yang ketimpangan, nanti akan ada masalah lagi. Ketimpangan itu tuh akan ada masalah lagi. Jadi untuk menjadikan manusia yang utuh, bebas dari tekanan pembangunan, itu harus memajukan iptek, semuanya harus paham. Ya, orang paham bahwa yang dibangun itu bukan sesuatu yang beban. Kita perlu loh jalan tol, tapi kan kita harus juga mengalami betapa macetnya, susah payahnya dengan pembangunan tol gitu. Kita tahu nih yang namanya negara ini harus pemilu, karena itu bagian dari demokrasi. Berapa uang yang kita habiskan buat pemilu, bayangkan 2 putaran lagi, belum stresnya, belum sebaran hoaxnya, belum gontok-gontokan debat dan sebagainya, capek hati, tapi itu harus kita lalui. Nah, makanya progres itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba instan seperti situ saja. Makanya negara-negara yang sekarang kita lihat ya, negara Saudi Arabia itu mereka punya konsep pembangunan tersendiri. Maka perempuan juga diberikan peran yang lebih besar. Itu adalah termasuk konsep pembangunan juga. Ya, memberikan ruang kepada perempuan di Saudi untuk bisa nyetir. Itu baru terjadi di zaman sekarang. Saudi Women Drive itu katanya rame-ramenya sampai 2 hari. Ini baru terjadi. Saudi Arabia ban on. Nah, artinya diakhiri, perempuan di Saudi sekarang bisa nyetir. Coba tahun berapa ini? Tahun 2018. Kita mah saya ingat ya, tahun 90-an perempuan itu sudah sudah mengisi peran-peran laki-laki gitu. Di Saudi tahun 2018 perempuan baru bisa nyetir. Nah, ini juga salah satu konsep dari pembangunan, karena apa? Itu diadvokasi sama negara-negara yang lebih maju. Wahai Saudi, perempuan kalian ini harus diberikan ruang ini ya, apa namanya? Ruang ya pokoknya sudah tidak lazimnya. Dan mungkin juga di apa namanya? Di dunia ini juga ada suatu, di Indonesia ini agak sulit mencari kerja di atas 40 tahun. Aduh, ini gak enak ya. Ketika Anda umur 40 tahun, Anda perlu uang gitu ya, buat keluarga, buat anak istri, tapi susah nyari kerja. Itu gak enak juga tuh. Makanya si bunda siapa sih mengatakan Indonesia itu gak bagus, kata. Umur 40 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, masyarakat jadi miskin. Ini harus ada penyelesaian. Bagaimana melakukan itu melakukan hal itu ya, memberikan kerja kepada orang-orang yang 40 tahun itu melalui pembangunan juga. Jadi
konsep banyak banget gitu ya. Apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ini banyak, tidak sedikit. Jadi luas banget pembangunan ini. Eh, Bunda Korla, ya, Bunda Korla mengatakan, oh, dia bisa kerja di mana, di Jerman. Coba kalau misalkan di Indonesia nggak bisa kerja orang-orang. Nah itu kenapa? Karena ada diskriminasi. Jadi dihilangkan diskriminasinya supaya orang tidak ada yang miskin dan kemudian mereka berdaya dan bersaing. Konsep-konsep pembangunan banget ini. Berdaya, berdaya saing, berdaya sanding. Wah, cakep lah itu. Jadi sanding, tanding, saing. Jadi itu salah satu tokoh pembangunan dari Institut Pertanian Bogor, Prof. Mario, menggunakan konsep itu. Nah, konsep pembangunan dunia ini intinya adalah kalau ada negara yang tertinggal, maka itu akan menjadi masalah. Ketimpangannya akan menjadi masalah. Maka jika negara dunia ketiga tidak disejahterakan atau dibantu, bisa menghambat modernisasi internasional. Makanya konsep pembangunan ini seperti itu. Tapi konsep pembangunan juga agak berbeda di Indonesia. Di Indonesia tuh pembangunan itu sila kedua dan sila kelima. Jadi ada konsep-konsepnya. Kalau di Soekarno itu bekerja, kalau di ini keadilan sosial yang merata, pemerataan. Kalau zamannya pasca reformasi ya menghilangkan diskriminasi. Jadi waktu itu adalah korupsi, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi moderat, daya saing tinggi, yang terbuka, akuntabel kalau nggak salah tuh. Ada kata-kata gitu. Kalau misalkan kita tambahkan di sini ya, akuntabel, good governance. Nah, ini istilah-istilah pembangunan banget. Akuntabel, good governance, dan sorry ini salah juga. Transparan, sama law enforcement. Nah ini pasca reformasi nih, ini luar biasa. Nah ketika pasca reformasi itu adalah berdaya berpendidikan. Sekarang waktu mungkin setelah SBY, sekarang ini meningkatkan daya saing, daya sanding, daya tahan, daya tanding. Nah, daya saing, daya tahan. Nah, ini adalah resilient. Kalau daya tanding kompetitif. Ini daya saing kompetitif. Kalau sanding bahasa Inggrisnya apa ya? Ini lagi dicari aja. Konsep pembangunan Indonesia seperti ini. Nah, sekarang apa sih konsep pembangunan di UPN? Ini apa? Jadi konsep pembangunan di UPN itu AMD, ABRI masuk desa. ABRI masuk desa itu ngapain? Ada apa namanya? Ada suatu desa-desa di zamannya Soeharto waktu itu, mereka ini di kampung ini nggak bisa ngapa-ngapain. Memang prihatin banget ya, di kampung-kampung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu jauh dari pembangunan, tapi di Indonesia personil TNI-nya banyak. Apa yang dilakukan adalah personil TNI masuk ke desa-desa dan kemudian mereka memberdayakan manusia, jadi guru, dokter. Jadi tentara itu jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur. Wow, itu apa aja dibangun itu. Ada yang ngebangun jembatan, ada yang menyembuhkan gitu ya. Ada di apa namanya? Nah, seperti ini ya. Bantu bikin jalan, tiang listrik, ngajar. Ada ibu dokter tentara yang itu ya. Wah, itu masyarakat sampai disambut, tentara itu disambut. Wah, mereka sangat cinta dengan tentara itu karena ya pada waktu itu Pak Soeharto memanfaatkan personel ABRI untuk kemudian bisa ikut membangun masyarakat, dan itu adalah salah satu dari konsepnya dui fungsi ABRI waktu itu. Dulu ABRI masuk, sekarang jadi TMMD ya, TMMD. TMMD itu Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, kalau kamu lihat di UPN, nah ini patung UPN nih.
kamu bisa lihat ada seorang tentara veteran, terus sudah gitu dia di pundak, ini ya, di pundaknya si dua mahasiswa ini. Artinya apa? Ini veteran kan bajunya. Artinya ini memberikan pada ilmu kepada mahasiswa. Jadi tentara yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswanya ini berdaya. Jadi UPN itu konsep pembangunannya seperti itu. Wah, ini lagi rusuh nih. Lagi rusuh lagi nih. Gua cari clear shotnya mana ya yang bagus ya. Makanya kita ini sangat dekat dengan kedirgantaraan. Pak Terawan, Dokter Terawan itu, eh, dia itu salah satu personil di UPN, di Fakultas Kedokteran. Dan dia itu dokter, tentara tapi dokter. Dan ada banyak lagi tentara, juga dokter dan sebagainya gitu ya. Ada yang guru juga, ada yang wah macam-macam, ada yang insinyur juga kan. Kalau kamu ke mana tuh namanya, ke itu ada Zeni Konstruksi. Jadi itu tentara tapi arsitek, bukan arsitek sih, ya memahami ilmu membangun gedung gitu. Nah, memang beda-beda konsepnya, tapi di UPN ini adalah ABRI masuk desa. Kenapa masyarakat di desa itu mengalami ketimpangan jauh dari ini ya, dan mereka tuh tertinggal, diberikan daya untuk bersaing. Nah, ini oleh Jenderal M. Yusuf ya, memaksimalkan sumber potensi desa untuk penyuplai pangan nasional. Jadi konsep ini juga kalau misalkan kamu lihat logonya UPN, jangan lupa itu, saya akan kasih tahu aja lah supaya kamu tahu, adalah ini ya, Widya Muat Yasa. Artinya apa? Ya ilmu yang bermanfaat. Coba kita Widya Muat Yasa itu artinya apa gitu ya, itu artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu guna diabadikan. Coba kita lihat supaya nggak salah nih, ini langsung UPN Jakarta nih, lama. Jadi konsep-konsep pembangunan itu yang saya katakan tadi memang sumbernya itu di pendidikan. Pendidikan itu agar manusia ini memiliki daya. Makanya konsep yang paling utama dalam bukan utama ya, salah satunya adalah pemberdayaan, to empowerment, dikasih daya. Jadi powernya itu berjalan. Nah, apa sih sebenarnya sebagai, nah kita lihat di sini bahwa apa namanya, Widya Setmasa itu adalah nah, menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, boleh juga. Jadi ilmu untuk membangun bangsa dan negara. Jadi seperti itu. Jadi kaitannya adalah ilmu dan pembangunan. Maka kita boleh banyak interpretasi, tapi kita mengarah ke satu konsep. Jadi di tiga aja ini udah berbeda konsepnya. Ini menggunakan latar belakang ABRI, kalau ini menggunakan keadilan sosial, kalau ini adalah menghindari ketimpangan sosial. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu nanti akan saya berikan ya, literatur review. Kalian ambil suatu dari Google Scholar, artikel ilmiah, dan di situ kalian harus mencari definisi pembangunan seperti ini yang berbeda-beda ini. Pembangunan itu definisinya saya kira sangat luas sekali, dan ada menyangkut diskriminasi, membuat orang jadi pinter, mengentaskan kemiskinan, memberikan gizi, menyehatkan bangsa, masyarakat. Wah, ada banyak. Ini kamu lihat ada sampai 7 di sini. Ya, ada mungkin akan juga local wisdom, ada membantu UMKM. Wah, luar biasa. Jadi saya harap kalian bisa mencari definisi itu sendiri, dan sampai jumpa minggu depan. Enggak sih, sampai jumpa 2 minggu lagi karena ada kelas besar yang dilakukan oleh Bu Rini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.